Oke, selamat datang di Bimbel Online Tridaya. Masih ketemu sama kakak, Kak Rofik, di pelajaran Matematika Wajib untuk siswa kelas 10 semester 1 ini. Oke, masih melanjutkan yang kemarin, kita kemarin ngebahas tentang bentuk eksponen ya, atau bentuk bilangan yang berpangkat. Kali ini, kita akan membahas kelanjutan dari eksponen, yaitu bilangan dengan bentuk akar. Masih ingat kan dulu juga zaman SD atau mungkin SMP masih juga belajar tentang bilangan dalam bentuk akar. Ya, kemarin juga udah sempat dibahas sedikit ya, kalau akar itu merupakan bentuk yang ya istilahnya pengembangan dari eksponen ya. Ketika kita punya bilangan misalkan A, pangkatnya 2/3, ini kan artinya A-nya dipangkatkan 2, kemudian diakarkan, akarnya akar pangkat 3. Oke, itu sedikit pengenalan ya tentang akar, sekaligus mereview video kemarin tentang eksponen. Sekarang kita akan lanjut materi khusus tentang bentuk akar. Kita akan membahas beberapa sifat-sifat yang ada dalam bentuk akar. Oke, yang pertama dipelajari dalam materi akar ini yaitu kita akan belajar bagaimana caranya menyederhanakan suatu bentuk akar. Nah, suatu bentuk akar itu biasanya soal yang kita akan dapatkan di ulangan ataupun di ujian nasional ataupun soal-soal lainnya. Itu biasanya salah satunya adalah bagaimana caranya untuk menyederhanakan suatu bentuk akar. Oke, gimana sih caranya? Sebenarnya ini nggak ada rumus khususnya ya atau teori gimana-gimananya. Yang jelas, ketika kita punya suatu bilangan berakar, misalkan ini A, kita pecah dia menjadi beberapa bilangan yang bisa diakarkan atau bilangan berpangkat yang bisa diakarkan. Contoh misalkan ya, ketika kakak punya akar dari 96, coba kalian sederhanakan dia menjadi bentuk yang paling sederhana dalam bentuk bilangan yang lebih sederhana. Oke, untuk menjawab pertanyaan ini, mungkin kalian dulu juga masih ingat ya, ketika kita punya 96 bisa kita pecah dalam bentuk pohon faktor. Masih ingat pohon faktor ya? Oke, gimana caranya? Yang pertama, selalu kita bagi dengan bilangan prima terkecil, yaitu kita bagi dengan angka 2. Tuh, 96 dibagi 2 itu adalah 48. Kemudian 48 masih bisa dibagi 2 ya. Kita bagi lagi dengan 2. 48 dibagi 2 jawabannya benar banget 24. 24 kita bagi 2 lagi, jawabannya adalah 12. 12 masih bisa dibagi 2, kita bagi 2 lagi, jawabannya adalah 6. 6 masih bisa dibagi 2 kan? Kita bagi 2 lagi, jawabannya adalah 3. Nah, sedangkan 3 ini udah bilangan prima ya, jadi dia udah nggak bisa dibagi apa-apa lagi, kecuali dibagi 3 sama 1, ya kan percuma. Jadi kita lihat sekarang, ada berapa bilangan prima sih di sini? Ada 2, yaitu 2 dan 3. 2-nya ada berapa sih? Coba kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 buah bilangan 2. Ini artinya 96 ini sama dengan akar dari 2-nya tadi ada 5. Berarti dia sama aja dengan 2 pangkat 5. Dikali ada 3. 3-nya cuma ada 1. Ya udah kita tulis aja 3 pangkat 1. Tapi gara-gara kemarin ya masih ingat kan di eksponen kalau bilangan yang berpangkat 1 ini nggak usah ditulis atau kita hapus saja. Oke. Nah, cara menyederhanakannya sekarang kita lihat, jika kita punya bilangan di dalam akar tapi dia berpangkat, ingat kan yang kemarin ya, dia sama aja dengan 2 pangkat ininya 5/2 dikali, kalau ini 3 pangkat kan 1 ya tadi ya, tapi kita hapus jadi nggak apa-apa, kita ulangi lagi 3 pangkat 1/2. Nah, sekarang kita lihat 5 dibagi 2 kan susah ya, jadi nggak bisa kan, nggak bisa dalam bentuk suatu bilangan bulat. Kita pecah aja dia menjadi suatu pecahan campuran. 5 bagi 2 itu kan 2,5. Jadi ada 2 yang dipangkatkan 2, ada juga 2 yang dipangkatkan setengah gitu. Nah, 3 ya kita tulis ulang aja, dia 3 pangkat setengah.
Berarti ini sama dengan, karena 2 dan 3 sama-sama ada pangkat setengahnya. Ingat yang kemarin dalam bentuk eksponen. Berarti kita tulis ini 2 pangkat 2-nya 4, 2 kali 3-nya 6, pangkatnya disamakan kan, pangkat setengah. Untuk ini kalian bisa review lagi ya, kemarin materi tentang eksponennya. Dan terakhir, kita lihat ini ada 6 pangkat setengah. 6 pangkat setengah artinya adalah, iya benar, akar 6. Jadi jawabannya adalah akar 96 ini sama dengan akar 4 akar 6. Gitu deh. Itu adalah salah satu contoh soal untuk menyederhanakan. Oke. Nah, kita masuk ke beberapa sifat-sifat yang ada dalam bentuk akar. Salah satunya yaitu sifat operasi. Operasi dalam bentuk akar atau operasi akar aja ya kita bilangnya. Operasi akar. Operasi itu kan tidak jauh dari tambah kali bagi kurang ya, tambah kurang kali bagi. Nah, kita lihat. Akar juga bisa ditambahin, bisa dikaliin, bisa dibagi, bisa dikurang. Nah, gimana caranya? Yang pertama, kita lihat untuk penjumlahan atau pengurangan ya. Misalkan kita punya 2 buah bilangan berakar. Sebut saja dia A akar B dan misalkan C, tapi akarnya sama, akar B. Jika kita jumlahkan atau kita kurangi, nah, karena akarnya sama, ini bisa kita gabung. Jadi, bisa kita buat dalam bentuk A ditambah atau dikurangi C, akar B. Jadi, yang penting bilangan dalam akarnya ini sama. Kita bisa gabung, dan A sama C-nya kita tinggal jumlahkan atau kurangi tergantung tanda penghubungnya atau operasinya. Oke. Tapi ini nggak berlaku kalau bilangan dalam akarnya berbeda. Contoh, kita punya 2 akar 3 ditambah, misal ya, 2 akar 5. Meskipun bilangan di depan akarnya sama-sama 2, tapi kita nggak bisa gabung kayak gini. Ya, paling yang bisa kita gabung ya menggunakan sifat distributif. Jadi 2 kali akar 3 ditambah akar 5. Jadi akar 3 tambah akar 5 misalkan jadi akar 8, itu nggak boleh. Ya, karena bilangan yang dalam bentuk akarnya itu tidak bisa dijumlahkan. Yang bisa dijumlahkan adalah bilangan yang di luar akarnya gitu. Oke. Kita lanjut ya. Ini hanya sekedar contoh. Yang kedua adalah dikali. Sama, masih sama, tapi ini lebih bebas. Jadi ada bilangan apapun, misalkan kita sebut saja bilangannya A akar B. Kalau kita kali dia dengan misal C akar D, nah ini bebas, mau sama mau enggak itu terserah. Ini bisa kita kalikan. A-nya dikali dengan C jadi AC. Akarnya di dalamannya kita tinggal kalikan juga. Jadi di dalam akarnya, asalnya ini akar B, ini akar D, ya tinggal kalian saja. Jadi B dikali D. Gitu. Oke. Ini lebih sederhana ya. Jadi kita tinggal kalikan saja yang sejenis. Ini karena sama-sama di luar, kita kalikan. Ini karena sama-sama di dalam, kita kalikan. Gitu. Jadi ini tinggal dikali masing-masing. Oke, dan terakhir, bagaimana kalau dibagi? Ya sama saja kayak tadi. Ketika kita punya bilangan, misal A akar B dibagi atau per C akar D. Nah, bilangan yang berbeda sekalipun ini bisa dibagi. Sama konsepnya kayak tadi, kita tinggal gabungkan saja masing-masing. Bilangan yang di luarnya, yaitu A sama C, bisa kita gabung menjadi A per C. Akarnya kita gabungkan juga. Ada akar B, ada akar D. Digabung menjadi B per D. Dia ada di dalam akar. Jadi, sama kayak tadi, A sama C-nya bisa digabung menjadi satu kesatuan. B sama D-nya juga digabung menjadi satu kesatuan dalam satu akar yang sama. Gitu. Oke, sekarang kita lihat contohnya ya. Contoh untuk operasi akar ini. Contohnya, oke, kita lihat ya. Misalkan kakak, oke kita lihat dulu aja. Misalkan kakak punya bilangan 3
akar 12 ditambah akar 27 dikurangi akar 75. Nah, ini merupakan contoh operasi akar yang kita gabungkan dengan tadi. Bagaimana kita menyederhanakan suatu bentuk akar. Karena kalau kita lihat, ini akarnya kan dalamannya berbeda-beda ya. Ada 12, ada 27, ada 75. Otomatis kita nggak bisa tambahkan, nggak bisa kurangin. Tapi dengan konsep menyederhanakan ini, kita akan melihat nanti ada suatu kesamaan di antara ketiga bilangan ini. Oke, kita lihat ya. Yang pertama 12. Coba kamu lihat. 12 itu kira-kira berapa kali berapa sih yang bisa diakarkan bilangannya? Ada yang tahu? Ya, benar banget. 12 itu 4 dikali 3. Oke? Kalau 27 kira-kira berapa kali berapa ya? Ada yang bisa? Ya, berapa? 9 dikali 3. Oke, benar. Nah, kita sekarang udah lihat satu kesamaan kan? Dia sama-sama ada bilangan 3-nya. Dan 3 itu pasti nggak bisa diakarkan kan? Nah, berarti otomatis si 75 ini pasti ada 3-nya juga. 75 itu kira-kira berapa kali 3? Ayo. Berapa? Iya, benar banget. 75 itu adalah 25 dikali 3. Ya kan? Nah, dengan menggunakan konsep menyederhanakan tadi, kita bisa sederhanakan menjadi 3. Ya, ini tulis ulang aja ya. Akar 4 berapa? 2, betul. Akar 3 ditambah akar 9. Ya, 3. Akar 3 dikurangi akar 25 itu adalah 5. Tuh, 5 akar 3. Oke, ya udah tinggal kita kalikan. 3 kali 2 kan 6. Jadi 6 akar 3 ditambah 3 akar 3 dikurangi 5 akar 3. Karena semua suku yang ada di sini memiliki bilangan yang sama yaitu akar 3, berdasarkan konsep operasi akar ini bisa kita gabungkan. Jadi yang kita punya sekarang tinggal 6 ditambah 3 dikurangi 5 akar 3. Oke, 6 tambah 3 dikurangi 5 jawabannya 4. Benar, jadi jawabannya adalah 4 akar 3. Nah, inilah bentuk operasi dari 3 akar 12 akar 27 dikurangi akar 75. Jadi meskipun akarnya berbeda, bisa saja dia operasikan, dikali, ditambah, dikurang, dibagi. Dengan mungkin yang pertama kali kita lakukan adalah untuk menyederhanakannya. Oke, ini contoh untuk operasi dari bentuk akar. Oke, untuk materi selanjutnya masih tentang akar, kita hapus dulu ya. Konsep selanjutnya itu adalah tentang menyederhanakan, masih hanya saja kita namai dia dengan nama merasionalkan. Nanti kita lihat ya. Oke. Konsep yang ketiga ini kita sebut dia sebagai merasionalkan bentuk akar. Nah, misalkan kakak punya suatu akar yang berbentuk A dibagi akar B, misal seperti ini. Nah, bentuk ini disebut sebagai bentuk yang tidak rasional. Kenapa tidak rasional? Karena dosa hukumnya jika kita punya akar sebagai penyebut. Itu nggak boleh akar disimpan sebagai penyebut. Makanya dia harus dirasionalkan. Dalam merasionalkan ada suatu konsep yang disebut sebagai dikali sekawan. Nah, apa itu sekawan? Kita lihat tadi penyebutnya. Ini tidak boleh ada akar di penyebut. Di sini penyebutnya adalah akar B. Sekawan dari akar B ya kita tulis ulang saja dia sebagai akar B. Jadi sekawan dari A per akar B itu adalah akar B per akar B. Nah, ini disebut sebagai bentuk sekawannya. Sekawan dari akar B.
Jadi akar B ya sekawannya akar B lagi. Tapi kenapa ada 2 Kak? Karena ya biar tadi kan, jadi suatu bilangan agar nilainya tetap harus dikali dengan 1. Akar B dibagi akar B kan 1 jawabannya. Jadi dia agar nilainya tetap segini. Nah, kalau akarnya ada 2 gimana? Misalkan di atasnya ada akar, misalkan A akar B, bawahnya juga ada akar. Misal B akar C. Nah, tetap karena akarnya ada 2, nggak usah dikali sekawan dari kedua-duanya, cukup sekawan dari penyebut. Penyebutnya di sini B akar C, ya kita tinggal kalikan saja dengan sekawan dari akarnya saja, yaitu akar C. Betul, akar C per akar C. Jadi ini adalah bentuk sekawannya dari akar C. B-nya kenapa nggak dibawa-bawa? Ya nggak usah, nggak apa-apa. Yang penting kan akarnya yang hilang. B-nya nggak perlu hilang gitu. Gimana kalau di bawahnya misal bentuknya tidak perkalian seperti ini? Jadi si penyebutnya dia berbentuk suatu penjumlahan atau pengurangan. Misalkan kita punya di atas satu bilangan A, tapi di bawah ada akar B ditambah atau dikurangi akar C. Nah, ketika ada bentuk kayak gini, berarti sekawannya itu adalah akar B dan akar C tetap, hanya saja tandanya berbalik atau tanda yang berlawanan. Maksudnya apa? Nah, kita lihat di sini ya. Di sini adalah bentuknya tambah atau kurang. Berarti ketika nanti sekawan dia dibalik. Jadi dikurang atau ditambah. Gimana maksudnya? Jadi ketika di sininya plus, berarti di sini dia jadi negatif, di minus. Begitu juga sebaliknya, ketika di sininya minus, dia menjadi plus atau positif. Tapi tetap harus sama ya. Di atas dan di bawahnya harus sama. Jadi ketika di atas B, akar B dikurang akar C, bawahnya juga harus sama akar B dikurang akar C. Ketika di sininya akar B dikurang akar C, berarti sekawannya akar B ditambah akar C, bawahnya juga sama penyebutnya akar B ditambah akar C. Oke, mari kita lihat contoh soalnya ya. Ini soal yang sering muncul juga di UN ya, untuk merasionalkan suatu bentuk akar. Misalkan kakak punya suatu bilangan atau bentuk akar 6 dibagi akar 7 ditambah akar 5. Nah, berdasarkan konsep yang ketiga ini, berarti sekawannya adalah kita kalikan dia dengan akar 7, karena di sininya plus, berarti sekawannya adalah negatif. Jadi dikurangi akar 5 per bilangannya sama, akar 7 dikurang akar 5. Oke, sekarang tinggal kita kalikan. Mungkin kalian masih ingat dulu zaman SMP, ketika ada dua bilangan yang sama, ya kan? Dua bilangan yang sama dikalikan, tapi tandanya berlawanan. Konsep secara umumnya ketika kita punya A tambah B dikali A dikurang B, ini akan sama dengan A kuadrat dikurangi B kuadrat. Masih ingat? A kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, berdasarkan konsep ini, penyebut dari sini berarti karena akar 7 ditambah akar 5 dikali dengan akar 7 dikurang akar 5, berarti kita tinggal kuadratkan saja masing-masing, tapi tanda hubungnya atau operasinya yaitu operasi kurang yang kita ambil. Akar 7 dikuadratkan kan 7 ya. Dikurangi akar 5 dikuadratkan, jawabannya 5. Jadi penyebutnya tinggal kita tulis saja 7 dikurang 5. Sedangkan atasnya, ya karena ini suatu bilangan biasa dikali bilangan bentuk akar, ya kita tidak bisa dikalikan ke dalam, jadi langsung aja akar 7 dikurang akar 5 gitu. 6 dikali akar 7 dikurang akar 5. 7 dikurangi 5 berapa? 2. Tuh. 6 dibagi 2 itu adalah 3. Jadi jawabannya 3 dikali akar 7 dikurangi akar 5. Sudah selesai. Atau kalau kamu mau lebih sederhana lagi, mungkin bisa kita kalikan, distribusikan ke dalam, atau tidak juga tidak apa-apa, tergantung. Kalau mungkin soalnya pilihan ganda, kita lihat aja di
optionnya, ada kayak gimana bentuknya. Kalau enggak ya bisa kalian kalikan ke dalam menjadi 3 akar 7 dikurangi 3 akar 5. Selesai. Ini salah satu soal yang sering muncul di ujian nasional. Oke, kita masuk sekarang ke topik terakhir dalam bentuk akar, yaitu bagaimana kita menyederhanakan bentuk akar dari A ditambah atau dikurang 2 akar B. Nah, jadi di dalam bilangan ini juga agak sedikit kurang rasional. Kenapa kurang rasional? Karena ada akar di dalam akar. Ya, itu agak sedikit mengganggu kan. Jadi ada akar di dalam akar. Nah, untuk merasionalkannya dia bisa berubah menjadi bentuk akar M ditambah atau dikurang akar N, tergantung ini tanda hubungnya ini. Jadi ini plus minus, di sini juga mengikuti. Ketika dia plus berarti di sini juga plus, ketika minus di sininya juga minus. Tapi apakah itu M dan N? M-nya itu adalah, maaf, agak ganti. Bilangan M dan N itu adalah bilangan yang ketika kita jumlahkan dia jawabannya sama dengan A. Tapi ketika kita kali jawabannya sama dengan B. Gitu. Jadi kamu harus mencari dua buah bilangan yang ketika dijumlahkan jawabannya sama dengan A yang ini, tapi ketika dikali jawabannya sama dengan B yang ini. Nah, jadi ini tantangannya di sini, mencari dua buah bilangan yang dijumlahkan jadi bilangan yang ini dan dikali jadi bilangan yang ini. Tapi ada catatan, M-nya itu harus lebih besar dari N. Jadi ketika di sininya kurang agar dia tidak menjadi akar yang negatif nantinya. Makanya harus M-nya lebih besar dari N. Oke, kita lihat contoh ya. Misalkan di sini kakak punya bilangan akar dari 10 dikurangi akar dari 84. Ini 10 dikurang akar 84. Coba kalian sederhanakan. Bagaimana caranya? Kita lihat. Rumusnya untuk menyederhanakan ini, kita harus membuat akar itu menjadi dalam bentuk A ditambah atau dikurang 2 akar B. Harus ada 2-nya ini. Sedangkan di sini, di depan akar yang di dalam, dia tidak ada angka 2 kan? Nah, berarti kamu harus membuat bagaimana caranya biar di dalam ini ada angka 2-nya. Gimana caranya? Ada yang punya ide? Oke. Kita bisa menggunakan konsep tadi menyederhanakan ya. Kita tulis ulang, ini 10 dikurangi 84 itu, 84 dia sama saja dengan 4 dikali 21. Ya kan? 4 dikali 21 itu adalah 84. Nah, karena akar 4 itu sama dengan 2, berarti ini bisa kita tulis sebagai akar dari 10 dikurangi 2 akar 21. Gitu. Jadi sekarang sudah sesuai kan bentuknya dengan rumus yang kita punya, yaitu A plus atau minus 2 akar B. Di sini kita punya 10 dikurangi 2 akar 21. Berarti kita harus cari dua buah bilangan yang kalau dijumlahkan jadi M ditambah N, yang kalau dijumlahkan jadi 10, sedangkan kalau dikali dia jadi 21. Kita lihat aja faktor dari 21. 21 kan kalau dibagi 2 dia nggak bisa ya. Berarti kita harus bagi dia dengan 3. Faktor dari 21 itu adalah 3. 3 dikali berapa? Dikali 7. Nah, karena 3 dan 7 sama-sama merupakan bilangan prima dan tidak ada faktor lainnya kan, berarti jawabannya pasti 21 itu adalah 3 dikali 7. Dan pas banget kan? 3 ditambah 7 itu sama dengan 10. Tapi lihat syaratnya. M itu harus lebih besar dari N. Berarti otomatis yang jadi M itu adalah benar 7. 7-nya jadi M dan N-nya adalah 3. Nah, berarti berdasarkan rumus ini kita bisa tulis
sama dengan akar 7 dikurangi akar 3. Jadi akar 10 dikurang 2 akar 21 itu sama dengan akar 7 dikurang akar 3. Oke. Udah jelas kan? Ini adalah konsep terakhir yang sering muncul dalam operasi akar atau bentuk akar, yaitu tentang menyederhanakan suatu akar yang di dalamnya juga ada akar lagi. Oke? Mungkin itu merupakan konsep terakhir yang akan kita pelajarin dalam bentuk eksponen dan akar. Nah, kita akan ketemu lagi di video selanjutnya tentang logaritma. Semoga kalian bisa lebih paham lagi tentang metode eksponen dan akar ini, dan jangan lupa untuk terus belajar lagi. Sampai di sini perjumpaan kita. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.